Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, kau sangat baik, kau selalu baik, dan selamanya kau baik bagi kami. Sebab untuk pagi hari ini kami datang memuji-Mu, kami datang menyembah-Mu, sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu, Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, untuk nyanyi haleluya. Bapa, puji Kau. Bapa, Engkau baik, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, untuk nyanyi haleluya. Bapa, puji Kau. Sekali berkatakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, puji Kau. Aku
namamu ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, Bapakku cintakan, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu Bapa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya.
Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak, layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selamanya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan selamanya. Selamanya, selamanya. Syukur bagimu, syukur bagimu.
Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Sebab Engkau segalanya bagi kami. Hanya Kaulah segala-galanya bagi kami. Tak ada yang sama seperti-Mu, tak ada yang lain selain Engkau. Semua ada padamu, semua dari-Mu, semua kepadamu. Bagi-Mu kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Tak pernah ingkar janji. Dengan iman mereka katakan sekali, Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat. Tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Amanah-Mu sungguh tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Yang tak pernah Dia ingkar janji.
Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu, sebab kami percaya kepada-Mu dan kami terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami, dan juga Engkau tidak pernah terlalu cepat menyatakan pertolongan-Mu. Karena pertolongan-Mu itu selalu tepat pada waktu, bukan waktu kami, Tuhan. Sebab itu ajar kami untuk terus menanti-nantikan-Mu, berharap dan percaya kepada-Mu. Karena Engkau Bapa yang setia, Engkau tak pernah ingkar janji, tapi Engkau selalu menepati janji-janji. Dan biarlah melalui firman-Mu yang kami terima, kami renungkan, kami lakukan setiap hari, itu membuat iman kami semakin teguh di dalam Engkau, sehingga kami tidak pernah khawatir tentang apapun juga, tapi kami selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Biarlah firman-Mu yang mengendalikan setiap pikiran kami. Kami mau mematahkan setiap pikiran sia-sia, intimidasi iblis di bawah pikiran Kristus. Dan biarlah firman-Mu yang menguasai hidup kami. Waktu pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar lagi firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua.
Saat teduh kita pada hari ini sampai di 1 Samuel 18. Ada 2 perikop tentang persahabatan Daud dan Jonatan, dan bagaimana Saul kemudian membenci Daud. Eh, Kemarin sebelum pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana kisah yang fenomenal Daud mengalahkan Goliat, ya. Eh, dan nanti kita akan melihat bagaimana akhirnya hubungan yang rusak antara Saul dengan Daud, dan Daud terus dikejar-kejar oleh Saul, selalu dibawa ancaman Daud, ancaman Saul, ya. Kalau kita baca kisah Daud ini, tentu ini kisah yang luar biasa, menginspirasi. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Daud, bagaimana keberhasilannya, kegagalannya, hubungannya dengan Tuhan, dan bagaimana Mazmur-Mazmur Daud yang memberi banyak eh, kekuatan dan inspirasi kepada setiap kita yang membacanya. Saya akan bacakan dari 1 Samuel 18 ayat 1, perikop tentang Daud dan Jonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud, dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Kita berhenti sampai di sini sementara, ya. Kita melihat setelah Daud mengalahkan Goliat, ya, eh, maka Daud dan Jonathan menjadi teman baik, ya, menjadi best friend. Eh, Mereka dikatakan apa, jiwanya berpadu, ya, menjadi satu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi saya tertarik di ayat yang kelima, dikatakan di sana Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Ya, hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ya, kita melihat eh, bagaimana kemudian nanti keberhasilan kehidupan seorang Daud, ya, yang kita sebenarnya kalau kita lihat, ya, Daud ini kan tentu orang biasa, ya, bukan eh, bukan orang-orang yang hebat benar, ya, tapi orang biasa yang kemudian Tuhan angkat kehidupannya menjadi sangat luar biasa. Eh, nah, momentum yang Tuhan persiapkan bagi Daud, dan Daud mengambil momentum itu adalah ketika, menurut saya, ketika Daud mengalahkan Goliat. Itulah momentum di mana eh, orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Daud pada waktu itu, ya. Dan Daud sudah sangat siap untuk hal itu. Nah, kalau kita runut ke belakang, ya, kehidupan Daud di ladang, ya, bagaimana dia mempersiapkan dirinya. eh, Dia sebenarnya kan tidak tahu, ya, bagaimana rencana Tuhan ke depan untuk dia. Tapi kalau kita belajar dari kehidupannya, ya, dia bukan bukan mempersiapkan dirinya 1-2 hari, tapi apa yang dia lakukan selama ini justru menjadi persiapan bagi dia, ya, untuk Tuhan memberikan apa namanya, sebuah kesempatan bagi dia untuk bisa
dilihat oleh banyak orang bahwa Tuhan menyertai Daud, ya. Daud sudah membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam dirinya, ya. Kita tahu dia cukup pandai bermain kecapi, ya. Nah, ini bicara soal bagaimana dia rajin melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan kecapinya, ya. Kemudian dia mengerjakan tanggung jawab yang diberikan ayahnya untuk mengembalakan beberapa ekor domba, ya. Jadi tidak banyak, ya, hanya beberapa ekor domba, ya. Kemudian Daud kita tahu, ya, dengan berani mengalahkan setiap singa ataupun beruang yang mencoba mengganggu domba-domba yang digembalakannya. Ini kehidupan harian sehari-hari Daud setiap harinya. Tapi walaupun itu kelihatannya sederhana, tetapi itu justru menjadi persiapan bagi dia untuk rencana Tuhan berikutnya. Ya, dia tidak tahu, tapi setiap tanggung jawab dia yang diberikan kepadanya dia kerjakan dengan baik. Itu poinnya menurut saya. Jadi yang bisa kita pelajari tentu apapun hari ini, ya, tanggung jawab yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, ya. Mari kita kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu, ya, rencana Tuhan yang menunggu di depan kita. Mungkin Tuhan memiliki sebuah rencana yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu bagian kita adalah terus mengerjakan dengan setia, ya. Mungkin hari ini kita disuruh mementor satu dua orang, ya, memuridkan satu dua orang atau memegang sebuah tanggung jawab untuk di dalam pelayanan, ya, memegang satu komsel mungkin atau apapun, ya, kita tidak tahu, ya, tapi baiklah kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, ya, mengerjakannya dengan setia, ya, sehingga itu menjadi sebuah persiapan bagi kita untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar yang mungkin Tuhan siapkan bagi kita. Kita tidak tahu, ya, tapi kita bisa belajar dari Daud, ya, bahwa nanti kita lihat bagaimana kunci keberhasilan Daud adalah salah satunya adalah dia mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini adalah apakah hari-hari ini kita masih terus mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita menjalani kehidupan ini, ya, dengan hikmat kita sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan cara kita sendiri, ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana kehidupan Daud, kuncinya sehingga dia bisa berhasil di dalam segala kehidupan atau dalam segala pekerjaan yang diberikan kepadanya adalah dia mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan adalah begitu penting dalam kehidupan seorang percaya, ya. Penyertaan Tuhan menjadi kunci di dalam keberhasilan setiap kita, ya. Oleh karena itu, mari kita terus mengalami penyertaan Tuhan lewat mengandalkan Tuhan, ya, bertanya terus kepada Tuhan, berharap terus kepada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjut ke perikop yang kedua. Saul benci kepada Daud, ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya.
Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah mundur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000, sehingga ia berada di depan di dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Meholah, menjadi istrinya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam, demikian sesungguhnya Raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dan dengan perantaran orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Ya, kita melihat bagaimana sebuah kisah yang apa namanya, yang bisa kita pelajari bersama-sama, ya, seorang Saul yang tadinya sebenarnya kita bisa baca, ya, Saul seorang yang sebenarnya baik hati, ya, menurut saya, ya. Saul seorang yang eh, bijak juga, ya, seorang yang takut Tuhan juga pada awalnya, ya. Tapi ketika eh, kisahnya di mana orang-orang bernyanyi, menari, ya, pada awalnya biasa-biasa saja,
Tetapi ketika ada narasi-narasi, ada kalimat-kalimat yang lebih membesarkan Daud daripada Saul, ya, karena Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul mengalahkan hanya beribu-ribu, ya. Nah, kalimat itu mengganggu, ya, hati Daud, mengganggu hati Saul, mengganggu pikirannya, karena merasa terancam kedudukannya sebagai raja, ya. Padahal Saul tahu betul bahwa dia telah ditolak oleh Tuhan menjadi raja, ya. Sehingga pada hari itu, sejak saat itu muncullah apa yang disebut dengan iri hati di dalam diri Saul, ya. Sehingga dia membenci Daud, dan iri hati ini yang akhirnya menjadi sumber kejahatan bagi Saul, sehingga dengan sangat jahat dia merancangkan begitu banyak rencana jahat untuk membunuh Daud, ya. Yang pertama dia melemparkan tombak kepada Daud, ya, tapi meleset sampai 2 kali, ya. Padahal kita tahu dia adalah prajurit yang gagah perkasa, ya, yang sudah biasa memainkan tombak, ya, seharusnya lemparannya tepat sasaran, ya. Tapi kita tahu bahwa Daud ini disertai oleh Tuhan dan Tuhan menjaga Daud, ya. Dan banyak lagi rencana-rencana jahat Saul kepada Daud, ya, sengaja mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1.000, ya, karena diharapkan Daud akan berperang di tempat-tempat atau di lokasi-lokasi di wilayah-wilayah yang berat, yang susah, sehingga berharap Daud akan mati di medan peperangan, ya. Atau kemudian memberi syarat kalau mau menjadi menantu dengan beristri Mikal, ya, harus memberi 100 kulit katan orang Filistin, ya. Tetapi itu pun akhirnya Daud berhasil, ya, bukan cuma 100 yang dia bawa, ya, tapi 200 kulit katan orang Filistin. Dia mengalahkan 200, padahal 100 yang diminta, dan seterusnya, ya. Kita belajar satu hal yang pada hari ini, pada pagi ini, tentang bagaimana bahayanya iri hati. Oleh karena itu, kita perlu jaga, perlu introspeksi, perlu terus menjaga diri kita, ya, supaya celah iri hati ini jangan sampai masuk di dalam hati kita dan membawa banyak kejahatan, kekacauan di dalam hidup kita, ya. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, ya. Jadi bahaya sekali iri hati, ya. Ini bisa terjadi dimanapun, di tempat pekerjaan kita, ya, di dalam pelayanan kita, ya, atau mungkin di dalam keluarga, ya. Kita melihat ada orang yang lebih baik dari kita, ya, ada orang yang lebih pintar dari kita, ya, ada orang yang mungkin ya lebih hebat dari kita, dan kita merasa nama baik kita terancam, kedudukan kita terancam, dan lain sebagainya, ya. Apa saja bentuknya, ya, derajatnya, levelnya bisa beda-beda mungkin, ya, di dalam kehidupan kita. Tapi pesannya pada hari ini adalah yuk sama-sama kita waspada, ya, menjaga hati kita, jangan sampai kita terkena virus iri hati ini, ya, karena akibatnya bisa sangat sangat kacau, ya, bisa menimbulkan banyak kejahatan dan kekacauan di dalam hidup kita. Biarlah kita belajar dari kisah Saul ini, ya, yang membiarkan iri hati menguasainya sehingga dia melakukan banyak kejahatan, ya. Saya kira 2 hal ini yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Nah, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Itu ada 2 pesan penting yang sudah kita terima hari ini. Artinya, apapun yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita, setia lakukan. Seperti Yesus katakan, ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Jadi jangan menunggu tanggung jawab yang besar, baru kita mau mempersiapkan diri kita. Tapi seperti yang Pak Ramli tadi katakan, apapun yang sedang ada di dalam hidup kita hari ini, kerjakan saja dengan setia.
Karena itu menjadi sebuah latihan. Seperti kita naik anak tangga, perlahan tapi pasti. Terkadang kita nggak tahu sampai berapa jauh anak tangga itu harus kita naiki sampai ke puncak. Tapi yang perlu kita lakukan adalah naik saja selangkah demi selangkah sampai pada akhirnya kita akan ada di atas. Yang kedua tentu ini nasihat yang sangat 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 perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada iri hati. Makanya kalau di dunia hari-hari ini kan ada istilah 4S. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, jadi benar-benar kita harus hati-hati dengan yang namanya virus iri hati. Obatnya sih cuma satu sih, rendah hati, atau kalau bahasa di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9, kita belajar dari Yesus mengosongkan diri, no reputation. Ketika kita tidak merasa semua yang kita kerjakan itu adalah sebuah reputasi dalam hidup kita, maka saya percaya kita nggak akan iri hati, dan kita juga nggak akan pernah kecewa. Karena virus-virus ini hampir mirip-mirip, baik iri hati, kecewa, itu semua ketika hidup kita merasa bahwa semua itu kita bisa lakukan. Makanya mari miliki kerendahan hati, no reputation, menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena kalau enggak, yaitu tadi, akan ada celah bagi iblis untuk masuk menyodorkan iri hati atau kecewa. Itu memang dua sisi yang berbeda, bertolak belakang, tapi penyebabnya sama, nggak bisa jaga hati. Kalau saya mau kasih tahu beberapa ciri-ciri orang iri hati, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu orang bisa hilang mood tiba-tiba. Yang kedua, bisa marah pada orang tanpa sebab. Terus orangnya selalu mencari kekurangan orang lain. Terus selalu bicara di belakang orang. Suka menunjukkan kelebihan tanpa diminta. Nah, sebenarnya sombong. Terus antara hati dan mulut itu nggak sesuai. Yang ketujuh, merasa orang lain tidak pantas untuk menerima hal tersebut. Nah, kalau ada 7 hal ini mulai muncul dalam hidup kita, hati-hati. Itu virus iri hati sudah mulai masuk. Nah, jangan sampai stadium 1 naik, stadium 2, stadium 3, sampai stadium 4. Nah, sama seperti yang kita baca hari ini kan. Awalnya sih cuma gara-gara omongan orang, tapi kemudian akhirnya dia mulai marah, memberi kesempatan iblis merasuk lebih dalam lagi dalam hidupnya, sehingga dia melakukan hal jahat mulai dengan tangannya sendiri. Nggak bisa dengan tangannya sendiri, dia mau pakai tangan orang Filistin. Jadi, wow. Jadi benar apa yang Pak Ramli sampaikan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Jaga hati yuk. Jangan sampai virus iri hati itu. Dan vaksinnya apa? Itu tadi, rendah hati. No reputation. Tapi kalau kita sudah mulai merasa apa yang kita ada hari ini itu karena aku, nah itu bahaya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, biarlah segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan bagi setiap kita yang mendengar, dan saya berharap kita mendengar baik-baik, renungkan, dan kita jaga hati kita. Oke, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Apakah ada yang mau menambahkan? Kalau ada, silakan. Dan kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Willy, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih kami masih dapat kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami pagi ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah mengingatkan kami Tuhan. Untuk firman-Mu bahwa kami harus selalu rendah hati. Tidak
menjadi iri hati. Kau mengingatkan kami juga Tuhan, untuk selalu tidak mementingkan diri sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Ramli Tuhan. Terima kasih Pak Ramli telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati selalu Pak Ramli Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan, Kau tambahkan setiap kapasitasnya untuk pelayanannya di Bungo Tuhan. Kau berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Kau berkati, berkati setiap kerjaannya Tuhan sebagai dokter Tuhan. Berkati juga apa yang cita-citakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Pak Ramli ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Apa kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Budi Tuhan. Biarlah setiap kesehatannya Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bulik-bulik kesembuhan Tuhan. Sel kanker apapun Tuhan yang ada di tubuhnya Tuhan. Kami yakin dan percaya akan disembuhkan oleh nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kesehatan Pak Budi dan keluarganya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berkehendak atas hidupnya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk rumah sakit, terutama Usada Jember. Tuhan, biarlah penilaian akreditas Tuhan datang daripada-Mu Tuhan. Kami bekerja di setiap rumah sakit ini Tuhan, dokternya Tuhan, perawatnya Tuhan, Kau kasih hikmat Tuhan untuk melayani setiap pasien mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah penilaiannya itu penilaian yang terbaik datang daripada-Mu. Tuhan. Kami serahkan rumah sakit ini Tuhan ke dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir pada pagi ini. Biarlah kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu, setiap keluarga kami, anak dan cucu kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Baik itu usaha kami juga Tuhan, kesehatan kami Tuhan. Kami mau berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu Tuhan kepada-Mu untuk apa yang Kau berikan sampai pada hari ini Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Khususnya untuk bangsa Indonesia. Biarlah Kau memberkati bangsa ini Tuhan, sukacita, damai sejahtera menyertai bangsa ini Tuhan. Serahkan juga para pemimpinnya, baik itu presiden, wakil presiden, hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Engkau kasih roh takut akan Engkau Tuhan. Engkau kasih hikmat Tuhan. Setiap keputusan mereka berasal daripada-Mu. Dan juga untuk tahun depan Tuhan, akan diadakan pemilu serentak Tuhan, dan pemilihan presiden. Kami yakin Tuhan, pemimpin kami, pemimpin yang terbaik datang daripada-Mu. Kau yang telah memilihnya Tuhan, Kau juga akan mengurapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan pemimpin kami kepada tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini, kami telah bersekutu bersama-sama, kami bersama-sama telah menaikkan hormat pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu, karena semua kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk sharing kebenaran firman-Mu, ajar kami terus untuk setia mengerjakan setiap tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami, dan ajar kami menjaga hati kami, supaya kami terhindar dari iri hati yang dapat merusak kehidupan kami. Kami mau praktekkan kebenaran firman-Mu sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan kasih karunia Tuhan menolong dan menguatkan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya yang menyertai, menolong kami, membuat apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Kami berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan, Tuhan yang menolong dan memberi hikmat kepada kami dalam segala
pekerjaan yang kami lakukan. Terpuji namamu, termulialah Engkau ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sesi doa puasa kita hari ini jam 10 pagi dan yang malam jam 7 Terima malam. kasih ya. Terima Pak Heri. kasih Pak Heri. Yuk, Terima kasih Pak Nanti mereka semua Raffas langsung telah menyampaikan firman yang luar biasa. Kita pamit keluar semuanya ya.